Apa yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama setelah mengalami crash benar-benar di luar dugaan banyak orang. Di saat sebagian pembalap memilih untuk beristirahat, memulihkan kondisi, dan menjaga stamina untuk balapan berikutnya, Veda justru mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Alih-alih santai, ia malah menggila dengan porsi latihan. Kabar ini bahkan sampai ke telinga para legenda MotoGP seperti Dani Pedrosa dan Valentino Rossi. Keduanya dikabarkan takjub sekaligus syok melihat mentalitas yang ditunjukkan oleh pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Pedrosa mengungkapkan kekagumannya. Biasanya setelah crash, seorang rider akan lebih berhati-hati dan fokus pada recovery. Tapi ini berbeda. Dia justru meningkatkan intensitas latihannya. Itu mentalitas yang sangat langka. Sementara itu, Rossi yang dikenal sebagai legenda dengan pengalaman panjang di lintasan juga dibuat terdiam melihat perkembangan Veda. Apa yang dia lakukan sangat gila, tapi dalam arti positif. Tidak banyak rider muda yang punya keberanian seperti itu setelah jatuh keras. Dan memang benar, apa yang dilakukan Veda bukan sekadar latihan biasa. Ia menjalani latihan fisik ekstra untuk meningkatkan daya tahan tubuh, simulasi balapan dengan intensitas tinggi, latihan teknik menikung dan pengereman berulang kali, bahkan memperbanyak jam latihan di lintasan dibanding sebelumnya. Di saat rider lain memilih menjaga energi, Veda justru menaikkan levelnya secara drastis, seolah crash yang dialaminya bukan menjadi hambatan, melainkan bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Mentalitas seperti ini mengingatkan banyak orang pada para juara dunia, mereka yang tidak takut jatuh, tetapi justru belajar dan kembali dengan versi yang jauh lebih berbahaya di lintasan. Kini, sorotan pun tertuju padanya. Bukan lagi sekadar pembalap muda potensial, tetapi sosok yang mulai menunjukkan aura seorang calon bintang besar. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan mengontrol ambisinya, bukan tidak mungkin suatu hari nanti nama Veda Ega Pratama akan benar-benar berdiri sejajar dengan para legenda seperti Valentino Rossi dan Dani Pedrosa. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian publik. Ia tampak memamerkan sesi latihannya menggunakan motor Moto3 berwarna hitam, sebuah simbol keseriusan dan fokusnya untuk bangkit lebih kuat setelah insiden crash yang sempat dialaminya. Yang menarik, bukan sekadar latihan biasa. Veda terlihat terus mengasah kemampuannya tanpa henti. Setiap lap dijalani dengan intensitas tinggi, seolah ia sedang memburu kesempurnaan. Tujuannya jelas, memastikan dirinya tidak memiliki celah kesalahan sekecil apapun saat kembali ke lintasan balap sesungguhnya. Dalam video tersebut terlihat bagaimana Veda benar-benar menggila dalam latihan. Ia tidak memberi ruang untuk santai. Justru ia meningkatkan repetisi, memperpanjang durasi, dan memaksa dirinya keluar dari batas nyaman. Fokus utamanya kali ini sangat spesifik, memperbaiki kesalahan di tikungan. Ia mengulang-ulang entry corner untuk mendapatkan sudut masuk yang lebih presisi, memperbaiki timing pengereman agar lebih stabil saat kecepatan tinggi, mengasah kontrol throttle saat keluar tikungan agar akselerasi lebih maksimal, menjaga racing line agar tetap konsisten di setiap lap. Semua itu dilakukan berulang kali tanpa kompromi. Latihan ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga analisis dan evaluasi diri yang sangat matang. Ia sadar bahwa di level balap seperti Moto3, kesalahan kecil di tikungan bisa menjadi penentu antara kemenangan atau crash. Apa yang ditampilkan Veda Ega Pratama ini seakan mengirim pesan tegas kepada para rivalnya, bahwa dirinya tidak datang hanya untuk bersaing, tapi untuk berkembang, memperbaiki diri, dan kembali ke lintasan dengan versi yang jauh lebih berbahaya. Jika intensitas seperti ini terus ia jaga, bukan tidak mungkin momen kebangkitannya akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan karirnya. Apa yang diperlihatkan oleh Veda Ega Pratama ini benar-benar melampaui batas normal seorang pembalap muda. Ini bukan lagi sekadar kerja keras biasa. Ini adalah mentalitas gila seorang rider sejati. Mentalitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar ingin menjadi legenda. Setelah mengalami crash, kebanyakan rider akan memilih pendekatan yang lebih aman, recovery, evaluasi ringan, dan kembali secara perlahan. Tapi Veda, dia justru melakukan kebalikannya. Dia menyerang balik kelemahannya dengan cara yang ekstrim. Tidak ada kata ragu, tidak ada tanda takut. Yang ada hanyalah satu tujuan, menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Apa yang membuat ini terasa luar biasa adalah bagaimana ia memperlakukan latihan. Bagi Veda, latihan bukan rutinitas, ini adalah medan perang.
Setiap lap yang ia jalani bukan sekadar mengulang, tapi memperbaiki. Setiap tikungan bukan sekadar dilewati, tapi dianalisis, dibedah, dan ditaklukkan. Ia mengulang kesalahan yang sama berkali-kali, bukan karena gagal, tapi karena ia ingin memastikan bahwa kesalahan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Fokusnya pada tikungan menunjukkan kedewasaan berpikir yang jarang dimiliki rider seusianya. Ia memahami bahwa race dimenangkan di tikungan, bukan di lintasan lurus. Ia berani menghadapi titik terlemahnya secara langsung. Ia melatih detail kecil yang sering diabaikan, tapi justru krusial. Ia membangun konsistensi bukan sekadar kecepatan sesaat, dan disinilah letak kegilaannya. Latihan yang ia jalani bukan hanya menguras fisik, tapi juga mental. Mengulang tikungan dengan kecepatan tinggi, memaksa tubuh tetap presisi, menjaga fokus dalam tekanan, semua itu membutuhkan ketahanan mental tingkat tinggi. Tidak semua orang sanggup melakukannya, apalagi setelah mengalami crash. Namun Veda justru terlihat menikmati proses itu, seolah rasa sakit, kelelahan, dan tekanan bukanlah hambatan, melainkan bahan bakar. Inilah yang disebut sebagai dedikasi tertinggi. Dedikasi ketika seseorang tetap bekerja keras saat tidak ada yang melihat, tetap berlatih saat yang lain memilih istirahat, tetap lapar saat sudah berada di level tinggi, dan tetap rendah hati untuk mengakui serta memperbaiki kesalahan. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama saat ini bukan hanya membangun skill, tapi juga membentuk identitas. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Five Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Five Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Five Sports yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Five Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Five Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Then will you get bored of killing me?